Halo semua, selamat datang di video kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang fenomena cancel culture yang menimpa seorang tokoh publik, yaitu Saipul Jamil. Seorang publik figur yang sangat kontroversial. Apakah reaksi masyarakat terhadapnya adalah bentuk kritik yang wajar atau justru bentuk penghakiman massal yang melampaui batas? Yuk kita bahas bersama secara kritis dan mendalam. Saipul Jamil adalah penyanyi dangdut dan mantan juri ajang pencarian bakat yang pernah populer di layar kaca Indonesia waktu itu. Namun karirnya berhenti ketika ia dijatuhi hukuman penjara karena kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur dan suap kepada petugas pengadilan. Setelah bebas pada tahun 2021, kehadirannya kembali di televisi justru menimbulkan kemarahan publik. Muncul gelombang penolakan besar-besaran, mulai dari boykot acara TV yang menampilkan Saipul unfull massal di media sosial. Dengan munculnya petisi boykot Saipul Jamil yang ditandatangani ratusan ribu orang. Nah, yang kedua, media dan platform yang membentuk opini. Opini publik paling kuat muncul di Twitter dan juga TikTok. Tagar seperti boykot Saipul Jamil dan tolak Saipul Jamil di TV menjadi trending, didorong oleh narasi bahwa korban kekerasan seksual belum mendapatkan keadilan yang layak. Sementara pelaku malah disambut seperti selebriti. Media online seperti Kompas, Detik, dan CNN Indonesia juga banyak memberikan respon masyarakat yang pada akhirnya memperkuat gelombang cancel culture. Namun ada juga media atau individu yang berusaha mempengaruhi, menyatakan bahwa hak bekerja seorang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Tapi suara ini tenggelam di tengah arus penolakan besar-besaran. Nah, yang ketiga, teori opini publik. Cancel culture sebagai ekspresi opini publik. Cancel culture terhadap Saipul mencerminkan kekuatan kolektif warga digital yang ingin menunjukkan bahwa tindakan kekerasan seksual tidak bisa diterima, terutama dari figur publik. Spiral of silence. Beberapa tokoh atau netizen yang mencoba membela hak Saipul untuk bekerja kembali, misalnya mengatakan dia sudah menjalani hukumnya, justru diserang. Ini membuat banyak orang akhirnya memilih diam daripada ikut terbakar cancel culture. Nah, framing media, sebagian besar media membingkai Saipul sebagai simbol dari salahnya sistem selebriti Indonesia yang memberi panggung bagi mantan narapidana kasus kekerasan seksual ini, menggiring opini publik untuk menolak tanpa memberi ruang diskusi. Filter bubble dan echo chamber. Karena algoritma media sosial, pengguna cenderung hanya melihat komentar dan konten yang mendukung cancel culture terhadap Saipul, sehingga memperkuat persepsi bahwa penolakan adalah satu-satunya opini yang sah. Nah, yang keempat, dampak terhadap tokoh dan masyarakat. Akibat cancel culture ini, Saipul kehilangan banyak kesempatan tampil di acara televisi dan panggung hiburan. Beberapa acara yang sempat mengundangnya harus menarik kembali penayangan setelah mendapat tekanan dari publik dan juga sponsor. Nah, dampaknya juga terasa di masyarakat. Ada yang melihat ini sebagai bentuk konteksi sosial penting agar pelaku kekerasan seksual tidak diberi ruang publik. Tapi ada juga yang menganggap ini sebagai bentuk penghukuman yang berlebihan dan tidak menyelesaikan akar masalah. Nah, cancel culture dalam kasus ini berada di antara dua kutub. Nah, yang pertama ada koreksi karena mengingatnya bahwa korban harus diprioritaskan. Nah, yang kedua, namun juga bisa menjadi destruktif karena publik jadi hakim sosial tanpa melihat konteks pemulihan atau keadilan restoratif. Cancel culture bisa menjadi alat kontrol sosial yang efektif, tapi penting untuk diingat, kita hidup dalam masyarakat hukum dan demokrasi. Apakah seorang mantan narapidana harus dihukum seumur hidup di ruang publik
Atau sebaliknya, apakah publik harus menerima siapa saja di layar tanpa mempertimbangkan moral? Mari kita bersikap kritis, adil, dan bijak dalam bermedia. Berani bersuara itu penting, tapi jangan sampai suara kita justru melukai prinsip keadilan yang lebih besar. Kritik itu perlu, tapi jangan berubah jadi penghakiman. Nah, mungkin hanya itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua untuk bermedia sosial. Terima kasih.